sangat sederhana dari awal sampai akhir hayatnya, walaupun kamu banyak, kamu orang-orang hebat, coba ada mulai dan sebagainya, tapi apa itu semua manusia biasa saja. Enggak terus anggap ketemu yang enggak. Dia yang senang dia sekupu dulu. Orang sangat cinta kamu. Siapapun yang datang ke apa itu, jam berapapun pasti disambut dengan baik. Entah itu kamu siapa, orang biasa, orang habaib atau kiai, sama semua. Walaupun malam jam 1 malam kalau saya tidur, ada tamu pasti bangun dan pasti ditemui dengan baik. Itu Habib Ahmad. Jadi apa ini orang yang sangat cinta dengan dengan tamu-tamunya, sehingga orang-orang banyak sering hadir punya apa itu karena pasti ditemui. Apa itu orang yang sangat sabar dan pecinta tamu sampai akhirnya beliau adalah orang yang sangat cinta dengan tamu-tamunya. Jadi apa itu kalau menemui tamu tidak dipilih-pilih, itu orang itu habaib atau itu ulama atau itu orang biasa atau orang melarat sekalipun, apa itu selalu menemui dengan sebaik-baiknya, tidak menanggalkan orang lain. Itu yang saya tahu setiap harinya. Dia tidak pernah gelak ke orang lain, tidak pernah gelakkan tamu-tamunya, dia selalu menyenangkan dengan tamu-tamunya. Dan tamu-tamu itu selalu diberi kesempatan untuk berpikir, tidak di ultimatum, bahasanya apa itu masih seperti itu. Jadi hidupnya sangat sederhana, tidak mewah, sangat sederhana. Kemudian sehariannya apa itu ya hanya pikir, wirid, banyak tamu gitu aja. Paling seneng kalau malam itu biasanya sering manggil saya, Mar, terus nanti urung, saya bilang belum. Dia melaku-melaku, akhirnya kemana-mana itu ya roh, sampai Joko Budo, di Makom Sewu itu. Sering sekali, tiap malam itu kalau udah nganggur, ada tamu, saya tanya, Mar, mau atau enggak? Enggak, Mbak, terus aku melaku, kita pergi kemana, kadang ke keraton, gaya lah. Malam itu apa itu? Seringnya jarah ke sana kemari. Tidak pernah nganggur, malam itu tidak pernah nganggur. Pasti kalau tidak ada tamu, keluar, jarah. Jadi apa itu orang yang ahli tamu, dan kehidupan sederhana, tidak mewah, dan dengan siapapun bisa. Meladeni siapapun bisa. Jadi apa itu? Satu saat ada satu kisah. Ustadz Malik Mekah itu hadir hall di Pekalongan. Kemudian Habib Ali mengatakan, ya Ali, namanya Habib Ali itu, saya kepingin ngomong sama orang itu, sama siapa, hadir juga. Siapa orang itu? Dia Habib Ahmad bin Ali Bafaki, Minum Jogja, Indonesia. Boleh saya ngomong-ngomong, kata Habib Ali. Akhirnya Habib Ali ngomong sama apa? Beb, ya ngomong-ngomongan Beb. Ya apa bisa lah, Beb? Apa ngomong? Ya apa ya, apa gak bisa. Kok aku bahasa Jawa kayak bisa di bahasa Arab, kan? Oh sama kena singgung, aku bahasa Jawa halus, dia bahasa Arabnya halus. Kata Habib Ali, terus gak bawa Beb, enggak aku sih terjemahkan. Akhirnya terjadilah pertemuan di antara apa dengan Ustadz Malik Mekah di Pekalongan. Waktu wawancara itu selama sekitar 2 jam. Apa kayak bahasa Jawa halus, Ustadz Malik pakai bahasa Arab halus. Ketemu terus 2 jam ini, jadi bahasanya ketemu. Sampai rebutan cincin waktu itu. Nah, cincin apa ngomong, ini cincin merah putih buat orang Indonesia, bukan orang Saudi. Karena cincinnya merah putih. Direbut sama Ustadz Malik, jangan ini buat orang Indonesia. Apa bahasa Jawa halus, Ustadz Malik bahasa Arab yang sangat halus. Kemudian habis itu selesai semua, orang tercengang, bisa gitu ya. 2 jam yang satu bahasa Arab, satu bahasa Jawa, kok bisa ketemu? Akhirnya semua mustamid tanya sama Pak Ali, ini di alam apa orang ini? Kok bisa seperti itu? Satu bahasa Jawa, satu bahasa Arab, kok bisa ketemu terus bahasanya? Kemudian Habib Ali itu ceramah menceritakan tentang alam ilahiyah dan alam basyariyah. Karena katakan, yang kau lihat tadi bukan Habib Ahmad dan Ustadz Malik basyariyah, tapi itu orang-orang kalam ilahiyah. Setiap kalam ilahiyah itu bahasa sudah tidak penting.
mau Jawa, mau Sunda, mau Madura, tidak penting. Ya, semua akan nyambung karena bahasanya bahasa ilahiyah, bahasa malakut, bahasa malaikat. Mereka pakai bahasa malaikat walaupun logatnya Jawa, walaupun logatnya Arab, tapi bahasa malaikat. Jadi pangkat daripada orang tadi itu pangkatnya sudah bahasa malakut, kata aku ini. Waktu orang ceramah, biasanya nggak pernah ceramah karena ada seperti itu. Orang ceramah banyak yang kita tentang bahasa malaikat tadi, berarti alam ilahiyah yang diciptakan oleh Allah. Pada mengerti semuanya. Itu kenapa? Karena Abah itu sangat menghormati tamunya. Abah merasa bahwa Habib Ali, Ustaz Maliki ini adalah tamunya orang Indonesia. Sudah, ya tidak apa-apa wes, nak baca aku bisa bahasa Jawa bisa ditompo, aku tak bahasa Jawa, bahasa Arab ya bahasa Arab deh. Ketemu yang Ustaz Maliki bahasa Arab, apa bahasa Jawa. Bahasanya Abah itu halus, Pak. Tidak sembarang orang tahu. Abah itu bahasa Jawanya Jogja banget. Gitu. Halus sekali. Orang Kalongan Tegal tidak akan paham dengan bahasanya Abah. Aku Ustaz Maliki malah paham. Luar biasa. Jadi kanugeraan Allah itu dikasih oleh apa itu satu orang yang cinta tamu, itu sangat cinta dengan tamu. Yang tamu siapapun pasti akan ditemui dengan baik dan diberikan harapan yang besar. Siapapun tamunya, mau melarat, mau suka seperti pejabat atau kiai, semua sama. Dan orang yang depan apa itu kalau memang itu pangkatnya tinggi, walaupun orang itu tidak punya, apa menyebut pangkatnya. Ada seorang yang memang orang itu punya pangkat Denbei, jadi keturunan keraton. Orang yang melarat, orang tidak punya. Terus sepeda engkolnya aja tidak karuan. Itu anak-anaknya kita, apa itu kalau mau gede itu namanya saja. Tapi apa mengatakan Den, ini orang benar-benar melarat, ya tidak pantas di bang Den, tidak pantas. Den, monggo Den, gaya pun Den. Halus seperti itu. Memang itu orang asli Den dari keraton asli. Tapi memang orangnya lahiriahnya seperti orang biasa. Apa yang mengangkat derajat mereka pada posisi dia. Posisi dia Den ya di Den yang sulit. Nah, anak-anaknya belum bisa niru. Kalau ngomong ke orang seperti itu belum bisa, anak-anaknya belum bisa. Kalau memang itu Den walaupun posisi kayak apa ya Den itu belum bisa, anak-anaknya belum bisa. Semua saat susutnya belum bisa seperti itu. Masih kalau orang kadang ya sak kemudian semalam, sak mau sendiri itu ya. Jeneng itu apa enggak kalau itu kiai walaupun kiai itu kecil di kalangan itu ya itu kiai pangkatnya apa yang kiai monggo dan ikhtiramnya dengan tamu ini sangat luar biasa. Jadi yang ngangkat derajat tinggi apa itu dia dengan para aulia kelas dunia itu karena ikhtiramnya dengan orang lain. Itu yang salah satunya. Kemudian Abah ini yang sangat takut dengan ibunya, ibu kandungnya. Satu saat Abah ini mau haji tahun 78. Mau haji untuk tiket satu haji aja Abah masih kurang uangnya. Karena waktu itu kalau tidak satu jalan itu sekitar 2 juta sekian, Abah belum punya uang. Tiket satu aja kurang. Malam jam 1 dipanggil, Mat, ini ibu kurung-kurung harus haji kowe. Nggih. Terus aku melu. Ini tadi satu kartu saja masih kurang. Ini punya mau ikut. Aku melu, Mat. Abah saya ini bahasanya spontan. Kalau saya ada, saya tahu persis spontan. Angger ibu gelem wiridan ya malu apa-apa. Wiridan ibu. Ya wis apa wiridan. Akhirnya ibunya apa itu suruh baca selawat 124.000 selama 40 hari. Nak kalau itu khatam 140 itu Anda akan berangkat haji. Tidak ada 40 hari, belum sekitar 25 hari ada tamu dari Jakarta. Bilang, Habib, yang saya dengar Habib mau haji. Insya Allah. Apa tidak punya uang? Insya Allah. Ini Habib, saya ada jatah Habib haji dengan saya 9 orang. Bukan hanya sampai Mekah, saya sampai Mesir, Maroko, sampai Hadramaut, sampai di Irak. Nanti antar 9 orang, keluarganya 9, keluarga saya 4 orang, gratis keliling dunia, banyak bukan hanya kita. Itu bekas selawat 124.000. Nah, habis itu berangkatlah beliau ini berangkat haji.
tahun 78 keluarga semua diajak semua. Nah, mengandung anak yang tinggi di sini bahwa Abah itu nggak punya modal. Modalnya Abah itu amalia. Bu, kalau kamu mau berangkat haji ikut saya, yang penting kamu wiridan. Bukan yang penting kamu punya uang. Yang penting kamu wiridan. Kan Abah nggak punya uang. Memang nggak ada uang kan. Waktu itu uang bayar saya kok. Untuk satu orang aja belum, itu masih kurang banyak. 2 juta sekian, udah saya waktu itu 2.600.000 sekian itu. Masih kurang uangnya itu. Kok ibunya malam panggil, harap main dulu. Kopior saya nggak apa itu. Tapi apa agar ibu gelem wiridan, ibu mangkat. Yang gelem wiridan ya wis, aku DPA. Itu salah satu. Jadi kebijakan apa itu ada amalia wirid yang jadi apa itu satu ahli tamu, kedua ahli ziarah, ketiganya orang yang sangat bakti dengan orang tuanya. Jadi apa itu dimarahi kayak apa, dimundur apa sama ibunya, diam dan sampai Allah Ta'ala. Jadi yang masih belum bisa ketemu, belum bisa kita tiru. 3 poin ini mengangkat derajatnya apa tinggi sekali. Ya sudah, tamu siapapun ditemui. Satu saat jam 1 malam, apa itu ketamuan Habib Abdullah bin Fiqih Malang, seorang ulama besar, guru besar, kelasnya dunia. Jam 1 malam datang beliau ini, apa sama-sama masih di depan itu, masih di meja depan, masih ngerokok, apa biasa. Habib Abdullah datang, ya Habib Muhammad, assalamualaikum, waalaikumsalam. Habib Abdullah, iya, ya Muhammad gimana? Masih ngerokok saja, ini rokok itu haram, Beb. Jangan rokok nanti, Beb. Ya, apa saya? Lama, apa itu dimarahin? Nerok itu dimarahin sama Beb. Apa yang jelas? Ya, Beb. Oke, orang rokok, Beb. Ya, rokok. Aku kayak ngomong setan. Apa? Aku lagi ngerokok, aku kayak ngomong setan. Begitu apa ngomong gitu, Abdullah langsung duduk, diem, langsung duduk. Nyium kakinya apa? Terus bertanya, Habib, saya tahu Anda bahasa tidak bahasa syariat. Menurut Habib Abdul Ahmad, wali yang paling mulia, paling tinggi pangkatnya itu yang seperti apa di jagat raya ini? Kalau Habib Ahmad seorang wali pasti bisa menjawab. Kata Habib Abdullah ini orang ulama besar, ahli kitab. Apa ngomong? Cuma bertiga, saya dari situ. Apa ngomong? Habib, aku loh, mugoku loh. Iya. Wali sing wis pangkate paling dhuwur sak donya iki. Wae sing wis kaya bayi. Bayi ki ora nyengiti. Penggeli bayi ora sengkel ora. Duyui bayi ora cek. Anane seneng tok bayi. Itu wali sing paling dhuwur. Siapapun yang datang senang, itu orang yang hebat. Itu ulama besar. Jadi wali yang paling besar itu yang sudah bisa menyenangkan para mustami, para pedagang. Langsung cium kaki apa itu, Alhamdulillah langsung Habib, aku dan muridmu aja Beb, aku dari muridmu, aku muridmu. Terus aku daftar, aku muridmu. Seperti itu. Jadi kecintaannya Abah dengan tamu itu sampai ya jam 1 malam. Kalau mau ngantuk aja lah. Ya, satu malam. Kayak saya masih duduk di depan, masih ngobrol. Assalamualaikum, keras dulu. Waalaikumsalam Habib. Apa kan mau rokok ya Pak? Dimarahi ya bisa Pak itu. Dimarahi ya bisa. Gimana tuh rokok itu haram, nggak boleh begitu. Begini. Diam. Apa tuh diam? Dimarahi. Ya kayak anak kecil itu dimarahi itu diam karena tahu apa itu tahu. Ahmad Abdullah ini orang yang ulama besar. Apa diam kayak anak kecil itu? Diam gitu. Begitu udah pol marah itu, terus ngene Bib, aku kayak orang rokok. Ya tane ya. Aku kayak ngomong setan. Aneh. Nah, itu langsung tanyakan hakikatnya. Yang dimaksud ini agak viral ini. Kalimat ini ada yang mengviralkan Habib Ahmad itu orang paling kayak ngomong setan, nggak ngerti makna nih. Nggak tahu maknanya itu saja. Sebetulnya gini. Arti yang sebenarnya yang dikatakan setan itu karena seorang wali itu melihat seseorang seperti melihat gelas yang di depannya.
mau melihat Anda, meneliti semua badan Anda dan tingkah lakunya, hanya seperti melihat di dalam kuis ada bagi untuk lihat. Itu seorang wali. Nah, karena takut nanti menyalahi aturan, jadi sombong, maka yang saya harusnya bisa lihat, bagaimana tidak melihat. Itu di dalam hadis dikatakan orang itu bisa mahjub tertutup kalau dengan api. Nah, apa itu merokok itu baru mau bom setan. Kalau sampai saya ngomong kejelekan kamu karena saya lihat ada kirim setan. Maka lebih baik saya tidak lihat daripada saya ngomong yang salah. Itu yang ngomong setan seperti itu. Tapi mereka tidak tahu. Ini tidak tahu, tidak mau maksudnya tahu. Nah, saya tahu karena saya depannya. Yang lainnya nggak kayak gitu tanya nanti. Apa kumpul aku setan dulu. Setan dia orang ngerti. Bukan seperti itu. Apa seperti itu? Kisahnya dengan Habib Abdul duduk di malam. Ya, ngomong seperti itu karena Habib Abdul marahi apa yang apa sampai kayak anak kecil. Duduk diem dikluk itu di dalam apa itu dikluk diem kayak anak kecil di belakang orang tuanya itu. Iya itu. Maka saya baru tahu pangkat kualinya apa itu seperti apa. Alhamdulillah ceramah malam itu juga langsung ngomong dengan yang ada di situ. Jangan main-main dengan Muhammad. Ini orang desa, orang kampung. Cuma di Kemusoh. Alhamdulillah di Kemusoh tidak banyak orang tahu. Kalau tahu posisi pangkat Muhammad ini Kemusoh geger. Untung ini Kemusoh, tidak ada banyak tahu. Coba Muhammad itu di Malang, di Surabaya, atau di Jawa Timur, berarti kan? Karena pangkat wali seseorang itu tandanya ada beberapa, tapi yang punya tanda kewalian di kepala itu hanya 3, satu dunia. Jadi tanda kewalian di kepala itu sedunia hanya 3. Saya sudah menemukan 2. Satu Fulan bin Fulan, satu Rahmat ini. Saya tidak tahu ya satu siapa. Wallahi, pangkat wali Abdul Rahmat di kepala, bukan di tangannya, bukan di kakinya. Wallahi saya melihat tanda kewalian ada di kepalanya. Akhirnya malam itu dibuka kepalanya itu, komplit kepalanya di sini tepatnya. Dan tengahnya itu di sini tepatnya kepalanya. Luar biasa. Jadi yang memberi pangkat mereka malah orang-orang kita tidak tahu, bukan olangan kita. Kalau kita tidak tahu, itu luar biasa, bukan ahli penceramah, bukan ahli doa, tidak memimpin apa-apa, ahli pun tidak memimpin. Ya orang hebat, ya orang kaya, tidak orang alim, itu biasa saja. Kita bilang orang alim enggak, tidak mulang, tidak mengajar kesalahan. Amalia dan kalimat yang sulit dilihat, nanti sulit untuk maknanya orang lain, apa bisa maknanya. Salah satu ada dulu orang modelan di sini dulu dekatnya, itu punya masjid itu orang Muhammadiyah, dia membantu soko guru saku, soko yang tengahnya. Nah ini bantu satu. Kemudian orang Muhammadiyah mengatakan, saya akan mengimami di masjid ini karena saya bantu soko guru satu. Padahal kalahnya orang itu semua. Akhirnya tidak bolehnya apa? Saya bantu soko guru satu. Tidak ada alasan tidak boleh. Akhirnya panitia itu muter-muter cari ulama-ulama. Caranya seperti apa? Tidak bolehnya itu dalilnya apa? Karena tidak punya dalil. Dia sudah sokong syukur. Akhirnya terakhir Mbah Mangli ya, cing ya, Mbah Mangli ngomong, nggak masalah kau yang menurut saya kisah Habib Ahmad. Gue takon ulama sa Indonesia apa kesana apa? Sa Indonesia aja sa pun kenal. Sa Indonesia. Takon ulama orang orang sudah. Nek ngono kuwi saya jawab. Wis kira ono lek kata bisa. Sudah bagaimana? Akhirnya 2 orang tadi langsung ke rumah. Salaman biasa kan, salaman kita salaman.
Enggak, belum cerita apa-apa, belum cerita masalah Mesir, belum apa-apa. Apa itu sama saya, Mar? Apa? Mau cerita lucu, Mar? Cerita apa, Mar? Mau bilang tamu. Cerita, bukan seseorang, cerita. Mau lo tamu. Wong loro. Apa? Wong loro rebutan masalah Imam Masjid. Gara-gara nyokong Jawa Guru siji Muhammadiyah. Tanya, gue kan ngerti akan biaya-biaya. Berapa ngerti? Coba aku sih takoni, aku ngerti. Ini cerita loh, ini nggak jawab, ini cerita sendiri. Coba takon aku ngerti. Ya saya kan nanya, kan ceritanya, tidak apa nggak jawab lagi. Muhammadiyah kuwi konji kok saka guru. Cina. Nek nganti rusak selain saka guru, wong kuwi sembelih halal kepiye. Apa mau gitu? Yang dua orang tadi kan dengar. Langsung pulang, belum ngomong apa-apa, langsung pulang ngomong disembelih halal. Ada enggak ngerti itu itu. Disembelih halal gitu. Disembelih halal. Padahal masalah enggak gitu. Kalau saka guru ini diambil satu pasti rusak yang lain. Kalau rusak yang lainnya berarti merusak tempat peribadatan. Bukan saka gurunya dimaksud. Tapi kan orang enggak tahu ke sana. Ya benar, kalau diambil saka guru pasti rusak yang lain. Iya. Itu saya jauh. Bahasa sanapan itu yang luar biasa. Jadi, alim yang luar biasa, cuma tidak pernah kelihatan. Kalau saudara kita doa, dia tidak berdoa. Ada Habib udah doa. Kita mau enggak, udah doa. Kita banyak doa apa ini? Banyak doa nanti. Tidak mau doa. Udah banyak yang doa. Banyak itu udah doa semua. Enggak. Jadi gitu. Apa bukan orang jangan. Sangat sederhana, hidupnya sangat sederhana, pola pikirnya sangat sederhana. Terus sampai di Mekah pun ya bisa ngomong dengan Mekah sama orang Hadramaut. Ke Mesir itu ngobrol sama orang Mesir, sama Mesir ngobrol bahasa Jawa apa itu, bahasa Jawa di Mesir itu. Di Mesir di Saudi bahasa Jawa. Aneh, nyata nyambung, ketemu nyambung. Luar biasa. Keistimewaan itu cinta tamu, sangat cinta dengan ibunya ya. Kemudian kesukaannya apa itu udah ziarah, kemana-mana cuma ziarah dari dulu kemana-mana. Ulama-ulama besar sampai dunia itu bahkan semua ziarah. Ingin ziarah sampai ke Hadramaut, ke Pakistan semua ziarah. Istimewanya apa? Apa ya? Nggak ada ya. Bukan ada istimewa. Cuman kalau ada orang yang minta tolong, udah lama nggak punya anak, itu apa minta tolong apa gitu ya, rezekinya kurang lancar. Apa cuman ngomong aja. Oh baca ini saja sekian, bacanya sekian. Maka mereka katanya sukses gitu. Baca, yakin. Iya yakin. Enggak yang banyak. Selawat 13 ya, 13 kali selawat apa yang banyak. Ya itu aja. Itu ngasih orang enggak ada yang berat-berat yang enteng-enteng. Tapi dulu pernah ada yang berat itu, ketawa. Ada habaib di Jogja ini mau kawin lagi. Istri yang satu yang tua enggak mau kan dia dibaru. Ke rumah apa semua, sing istrinya ke rumah, orang lakinya juga ke rumah. Gimana bu selesai kawin? Nah, jadi ngomong, coba caranya enggak kawin kaya aku belum dimati. Ini nyatanya sebenarnya sulit ya. Kita melihat itu, dengar itu, kita bayar caranya apa ya? Semua ke apa ngomong. Yang perempuan dikasih hamalan banyak, sampai ratusan ribu. Yang lakinya dikasih hamalan puluhan. Yang sukses kawin lagi. Yang sukses kawin lagi. Ya sudah, karena enteng kan ini. Yang perempuan tadi kasih yang banyak, enggak sukses. Gimana bakatnya kamu? Ini nggak kuat gitu. Iya, nggak kuat aja. Nanti kuat Allah ya nggak kawin. Ada masih ngajar juga supaya beda kuat. Kebijakan yang luar biasa. Sulit gimana nih sulit apa itu. Jadi kalau apa enggak istimewa dalam arti kehidupan yang biasa. Kualitas sobar yang kualitas apa itu. Anak-anaknya itu satu pun belum ada di mana. Semua anak itu belum ada di mana. Padahal semua anak itu nakal semua.
Apa itu anaknya tidak ada yang nakal semua. Belum ada yang dimarahi, belum pernah dikeplak, belum dijawil, belum dimarahi untuk sangat sabar. Ya, amaliyahnya itu yang sangat sabar gitu aja. Jadi kalau kita ini kayaknya loh nggak bisa kalau nuduh beliau sabar ini dinya orang kayak apa ya dia tuh ke wong edan dulu biasa ya aja. Berarti kisah-kisah yang ada di internet itu yang katanya semasa kecil Habib Ahmad itu sering dihina, itu memang benar. Memang iya luar biasa. Apa itu kan punya cacat Pak, jadi jalannya agak pincang gitu. Enggak sama dengan yang lain, kan kakak-kakaknya apa itu enggak cacat. Jadi dicemooh orang, pandem orang, tiap hari. Seperti itu. Kehidupannya itu apa itu dimuliakan setelah ya umur sekitar 40 tahunan ya, itu sudah mulai pada mengerti. Sebelum itu wah parah. Apa itu yang namanya dituduh PKI dan sebagainya sudah luar biasa. Yang namanya fitnah-fitnah di kampung itu sampai apa tidak mau di kampungnya sendiri. Apa itu kampungnya namanya Bulan. Nah, ke musuh itu seberang jalan. Tapi apa tidak mau di kampung Bulan karena kampung Bulan itu banyak orang PKI-nya dulu. Apa maunya orang ke musuh. Tapi kalau wilayah Bulan. Jadi KTP-nya ke musuh bukan Bulan. Tapi aslinya Bulan. Sampai segitunya karena orang Bulan banyak PKI-nya karena wah musuh santri-santri. Yang kita dapat itu orang musuh bukan Bulan. Sampai sekarang ya terkenal orang musuh. Hasilnya desanya apa itu Bulan. Sampai segitunya karena ya di Bulan apa tidak punya teman, semua musuh. Yang dibilang dukun, dibilang ini macam udah nah, orang ke musuh, orang santri-santri mengatakan apa akhirnya apa ketemu musuh lain akhirnya gimana ke musuh KTP-nya ke musuh, tapi aslinya gitu. Jadi memang semasa kecilnya sampai dewasanya tidak pernah apa itu tidak pernah senang hidup ini susah dibikin susah orang difitnah di ini tapi kesabarannya yang luar biasa. Jadi sabar dalam menghadapi sesuatu, sabar pula di dalam ngomong anak-anaknya luar biasa. Anaknya apa itu tidak ada yang alim Pak, nakal semua. Anaknya itu ada berapa? Waktu itu ada 9 anaknya, 9 istri 3. Nggak ada yang alim, nakal semua orang. Juragan gelut semua, tapi baru gelut. Wes, saya. Berpuasa sendiri anak Ketiga, saya ketiga. Jadi ya, jadi gini, apa itu punya istri 3. Yang satu ibu saya, nomor 1 punya anak 5. Saya nomor 3. Istri kedua punya anak 3. Yang ketiga punya anak 1. Waktu apa meninggal masih ada 9 kalau tidak salah. Tapi sekarang adik saya sudah meninggal, kakak saya sudah meninggal. Tinggal berapa ya? 3 sama ya tinggal 6 sekarang. Jadi kisahnya apa ya? Sederhana Pak, enggak istimewa. Sederhana. Cuman apa itu tempat wadilannya orang-orang alim. Lalu apa bukan orang ulama, bukan seorang ustaz, bukan seorang kiai, tapi kewadilan para kiai. Ada masalah yang berat. jadi punya majelis Enggak ada majelis rumah ya. Rumah dia buka tiap bulan sekali ada majelis, seminggu sekali ada maulid. Enggak ada majelis, enggak ada. Apa enggak ngisi pengajaran sama tamu yang banyak. Apa itu ibarat gula yang diguyur semua. Orang-orang pada datang, pasti datang mereka dari mana-mana. Hampir se-Indonesia udah ke rumah semua. Apalagi ulama-ulama besar udah ke rumah semua. Jadi tidak istimewa, apa ada istimewa biasa saja. Kalau saya ngomong istimewa nanti salah, tidak biasa saja. Cuman keistimewaannya itu kalau
menyelesaikan masalah selalu ada kitabnya. Yang buka kitab yang bisa baca kitab, apa enggak bisa, enggak buka kitab. Tapi orang lain yang oh ya, kitab ini. Jadi apa ngomongin sih harusnya begini. Yang buka kitab orang lain. Wong gitu nih di kitab ini gini oh ya. Jadi apa enggak cari kitab? Enggak. Jadi haliah yang aneh yang diajarkan oleh apa? Bagi orang-orang yang hatinya kuat. Kalau yang tidak kuat ya sulit. Seperti saya sendiri, Umar kamu berani di Masjid Agung Jogja? Saya bilang berani. Bengi dong, dewe loh. Iya pasti. Wani, wantun. Nong jero masjid loh. Ijen loh, bengi loh. Sewengi loh, bengi, wantun. Karena itu kan terkenal masjid itu angker Pak. Masjid Agung. Dari yang berani. Saya tanya berani. Sing ngapain sih berani? Malam saya masuk, suruh baca ini. Saya masuk saya pagi, enggak ada kok. Ditanya, ketemu apa? Saya enggak berapa. Ketemu Dasto ya saya enggak ngomong, kangen saya enggak ngomong, enggak ada kok saya ngomong. Hebat kok, enggak kok, buatan hasil. Enggak ketemu siapa. Padahal yang aslinya yang ketemu macam-macam. Kamu enggak ketemu aja. Dari banyak pertanyaan. Daripada banyak pertanyaan enggak ketemu sama sekali. Berarti itu berhubungan dengan lagi ya ini yang beredar di internet bahwa Habib Ahmad bertemu dengan Rasulullah itu di Masjid Jogja itu benar. Apa itu kalau ketemu Nabi selalu dirahasiakan. Enggak pernah. Itu ada orang aja yang mungkin pernah diajak cerita tapi kenapa selalu dirahasiakan. Selalu dirahasiakan. Belum pernah kalau ketemu Nabi gitu. Belum pernah. Sedekat saya dengan beliau pun belum pernah mengatakan aku mau ketemu Nabi. Kalau Nabi Khidir itu sering cerita. Nabi Khidir sering cerita seperti waktu sakit dulu ada anak kecil masuk. Ya Ahmad, apa panggil anak kecil kayak orang tuanya, sangat sopan apa semua. Yang anak kecil sama gede ya Ahmad, gitu, jangkar. Aku balik tetap Istanbul yo. Ya. Jadi anak kecil itu sama batu jangkar, apa sama anak kecil, menghormati luar biasa. Ya, ini apa ya? Ada, saya di situ. Itu puranya pergi, mar, bilang kamu, saya keluar pada ada. Apa ngomong tadi itu Khidir, guruku. Nah Khidir sering cerita dan mengatakan itu guruku, sering. Kalau kan Nabi belum. Ya, soalnya kalau yang beredar di internet lewat artikel-artikel itu kan beliau berdiam diri di Masjid Jogja lalu mikir sampai nangis lalu didatangi oleh datuknya Nabi Muhammad. Bariki kowe diajari karo gurumu Khidir. Ngoten. Ya mungkin ini terjadi kisah itu dulu. Apa itu diutus sama ibunya memberikan hadiah sama kakaknya lain ibu. Sampai di sana apa belum ditanya apa diusir. Sama kakaknya lain ibu diusir apa? Diusir aku bisa. Akhirnya apa pulang nggak berani karena amalannya apa belum disampaikan. Dan di masjid duduk di masjid itu sampai pagi. Malam itu datang apanya? Datang Rasulullah. Membaca inna fatahna laka fathan mubina sampai subuh. Itu sampai subuh baca inna fatahna laka fathan mubina. Kemudian pagi itu kakaknya lain itu datang jemput. Mat, Singapura kurang lebih baru pulang karena sudah tersampaikan amanat ibunya. Itu gara-gara itu. Ketemu Nabi itu pas diusir sama kakaknya lain ibunya. Itu ya enggak jelas. Kenapa ngusir masalahnya enggak tahu, pokoknya diusir itu. Di masjid kaum. Akhirnya yang saya suruh di dalam masjid sendiri malam itu ya gara-gara itu. Tapi saya enggak ada apa-apa. Saya tidak mencerita kalau ada kepala, ada ulo, tidak cerita harus kemana-mana. Tidak ada apa-apa. Saya daripada banyak pertanyaan, banyak macam tidak ada gitu. Ternyata saya masih hidup gitu kalau
ada bosan, kan saya mati gitu loh ya. Itu memang seperti itu. Jadi apa itu? Orang sangat sangat sederhana. Jadi orang kalau di internet itu apa itu gini, sederhana, apa itu sederhana sekali. Tapi memang pandai membaca orang. Siapapun depan apa itu pasti ketebak kamu siapa, mau apa, ngapain. Pasti ketahuan. Hubungannya dengan rokok tadi. Ya iya itu pasti ketemu. Kalau depan apa kok ngumpat, dia seorang maling ngumpat, pasti ketemu ini maling, ketemu. Ketahuan pasti. Orang alim memang orang tidak punya, orang tidak pintar itu depannya pasti konang. Anaknya orang benar itu, misal kalau itu aku orang biasa ketemu, pasti konang. Jadi apa tidak bisa dibohongi. Sering gitu sering. Ada Habib yang nakal, sering itu. Datang Habib itu minta uang sekian. Saya kecelakaan Habib, belum masuk mobil saya hancur, keluarga saya di rumah sakit. Terus dia apa? Oh iya, tak kayak itu. Berapapun ya dulu sih ya. Apa tahu dia menipu? Tidak, dia tahu. Yang penting, mudah-mudahan diampuni dosanya war. Gitu dong. Dia apa tahu? Dia hapus tahu. Seperti itu. Jadi siapapun yang ngumpat depannya apa pasti kan. Ahli amal ngomong dari ahli amal pasti kan. Ahli sedekah ngomong dari ahli sedekah pasti kan. Apa orang jahat? Yang jahat ngomong dari orang baik itu pasti kan. Tetap Pak. Apa itu Pak orang itu cerita Pak. Cerita orang lain. Nah, orang yang lain yang cerita dia sih. Semuanya saya ceritakan seorang yang alim karena dia orang alim orang lain tapi itu kan Pak kamu sendiri gitu. Tidak langsung kamu gini tapi itu orang lain yang bercerita entah itu siapa itu ngarang sendiri biasa Akhirnya yang diajak ngomong kena. Modelnya gitu halus sekali sederhana sekali. Waktu itu ada namanya datang ke rumah Mbak Mercy baru. Tapi ini jadi itu jangan pada maling. Senaruh sini Mercy-nya. Anak-anaknya seneng ya Mercy baru. Ya. Tahun 84 itu masih tahun 80 masih baru. Seneng kabehane. Apa yang digawa? Mercy kuwi mobil sing api. Terus dari rumah angel. Ora padha bisa cek rumah. Terus kembali ke rumah angel. Karena sopir ya, sopir ora iso. Anak-anak cilik-cilik. Anak gedeng lagi gimana? Mobil lagi. Ampun seneng. Berulang-ulang gitu. Ya, Adam Khalid. Adam Malik. Murba. Mobil baru saat aku saya kan. No ya gitu. Itu rumahnya angel, sulit, tidak mampu karena rumahnya sulit. Itu mobil mewah gampang, rumahnya saya angel. Jadi beli mobil itu mudah kadang-kadang, rumahnya yang sulit. Ya anak-anakku belum bisa ke rumah, kan kasihan mana mobilnya. Halus Pak. Apa itu menjadi mobil dikasih orang itu 2 kali. Terima karena satu bahasanya Al-Jufri dari Surabaya sedan itu. Yang kedua yang ngajikan apa itu bekat resort itu 75 waktu itu ya hebat ya 75 tahun 80 ya masih top ya masih top ya itu terus ada mobil niaga itu dari Cirebon itu karena dekat sama di atas sama apa alamat Cirebon kalau udah atas sama apa itu 3 itu untuk lagi yang lainnya ya Allah mobil ini kayak gudangan kalau mau nerima apa itu semua orang pengen ngasih mobil ya apa itu nggak ada gitu angel rumah itu punya gampang iya rumahnya yang sulit yang berat rumahnya nah belinya sih mudah. Iya, apa bangka anaknya gedeng tapi kok ditopo. Ya
Tidak ada yang istimewa, apa tidak ada yang istimewa. Cuma amali aja yang lain daripada yang lain. Jadi kalau apa itu siapapun di depannya, dia pasti ketembak. Namanya jenengan ini, Anda pasti ketembak. Pasti tak apa Anda ketembak. Mau diumpet kayaknya ketembak. Gitu, dengan cara menceritakan baca orang lain, bukan diri orang lain, jadi saya sendiri. Kalau Umar Mokhtar tahu benar. Sanepo. Sanepo. Umar Mokhtar sangat tahu itu. Waktu Umar yang jadi pengacara dulu kan, datang ke rumah. Umar, dalam beb, gue tadi apa saya? Pengacara. Oh, saya tukang ngapus ya. Masa mana dok? Saya tukang ngapus ya. Oh, terus pengacara. Oh, soalnya pengacara tukang ngapus. Ngaji. Akhirnya suruh mangap di dunia apa? Kita ngaji dulu ngaji, gitu. Berapa tahun ke rumah? Ya apa? Penak jadi pengacara ngaji beb. Akhirnya ditesi ngaji tiba-tiba pengacara itu langsung tuh satu kan aku sih ya. Boten orang anak pengacara itu anak pusing. Terus ngaji. Ngaji ya, nggih mangap semprot itu ini. bener-bener di itu Itu nih, nggak saya tahu. Langsung pinter ngaji itu malah. Enak ngaji pak, tadi ngaji. Ngaji pak, ya bener. Enak ngaji. Dia akan ngaji tuh. Ada 3 orang yang diludahi mulutnya sama itu. Satu Umar Mokhtar, kedua Habib Jufri, Jakarta. Zamannya luar biasa. Itu juga dituduh sama apa? Saya Habib Segaf Mahdi yang ada di Paru. Itu dituduh sama apa? Orang-orang berilmu tapi tidak mau ngaji, tidak mau ceramah. Susah sama. Dituduh sama apa? Saya Jufri, Habib Segaf Mahdi, Mokhtar. Sebelum Mokhtar nanya lu ya Rizkat. Itu diludahi Rizkat ya. Itu dituduh sama apa itu? Suruh ngaji. Ngaji ngaji wis perasaan ngurus nih politik itu rasa politik kan ngaji wae dan itu ngaji kun bayakun itu bener itu Umar dulu nggak bisa apa-apa nggak bisa apa-apa sekarang luar biasa kan tapi beliau mau kan anda pernah apa ya ninggalan jalan selalu ingat itu selalu ingat dan ngaku guru luar biasa ya, dan sangat penting sangat penting luar biasa. Nah, itu yang tua salah, yang kemarin menikah. Habib Ja'far Al-Kafif. Sampai luar biasa ya. Itu kalau agama pasti di pasar apa? Dok lihat ini apa? Nggak amat tempel dok itu dok. Itu luar biasa. Orang kayak gitu ya. Habib Lutfi aja sama Habib Ja'far itu gila. Kalau menangnya begitu nggak kalau dia bersini. Nah dilawan repot terus ini kan gitu. Terus apa yang orang dilawan parah ini. Menang gitu. Tawa-tawa tahu. Diem gini. Aku guyung kakak. Kayak dilawan dibahas. Oh itu urusanku, itu musuh gue ya. Itu sainganku tadi. Wes sak karep-karep ada ngomong apa. bagi orang awam kalau Habib Ja'far dungo opo seorang genah. Nah itu waktu call di Solo di Kudus bilang ke Jokowi dari mana itu kan iya kan ada kan Jokowi jadi lagi Jokowi ya itu ngopo tidak bermaksud itu tenang apa itu sosok manusia sangat sederhana, sangat rendah diri dengan siapapun, tidak merasa pintar, merasa tidak bisa, merasa tidak punya, merasa semua yang kurang dalam saya, sehingga aman, hidupnya aman. Ya kan kalau merasa gitu aman toh, kalau merasa pintar saya disaingi kan, aman apa tidak ada saingan kalau tidak merasa pintar, tidak merasa hebat jadi tidak ada saingan ya. Lalu gini, mungkin kita sebagai kaum muda untuk menjaga adab
kadang kan seperti kisah tadi Habib Mm-mm. Ahmad, Habib Ja'far, Mm-mm. kita yang nggak tahu, kita nggak tahu beliau siapa, nggak tahu apa yang beliau maksudkan, bisa-bisa kita Malah kepangan mencela, masalah, mencela kalau parahnya mencela, kalau Iya. kepangan saja tidak masalah. Tapi kalau mencela itu agar tidak seperti itu gimana? Husnudon. Harus husnudon. Awal ketemu orang itu harus husnudon dulu. Pasti yang digajarkan pasti baik. Gitu aja. Kalau udah husnudon nanti kita akan bisa menerima apapun yang diajarkan beliau pasti gitu. Karena husnudon itu Kepada jadi, semua orang. ya siapapun. Jadi orang yang seperti itu, seperti sekarang Abu Bakar yang tidak pakai baju itu. Gimana tidak pakai baju kan lucu. Foto Jokowi tidak pakai baju, makanya ini dia kali tidak ketemu akal. Kalau makan tuh gini dok, dah rokok ya, dah itu paling rokok kapan makannya kapan. Ini benar ini. Ya kita harus dulu dong, pasti orang itu punya sesuatu yang lebih dari kita. Dan orang itu jangan dimintai pendapat, pasti berbeda sama kita. Ini gimana begini kita berbeda, jangan. Bukan tempatnya dimintai pendapat, bukan tempatnya. Seperti Habib Syekh kan Jakarta. Dia kalau mau berapa orang, dia masuk kamar, dia dikeloni. Tidur dikeloni, dah gitu. Kalau ada mau tidur, udah luar biasa. Habib Syekh kalau tidur. Iya, itu kan ada orang konsider kayak Habib Syekh di Jakarta waktu sama saya. Punya jenis Indonesia itu, pas asik-asik itu. Tapi mixing paling gede di Indonesia. Alunku ada 5 kakak semua. Ini kayak Habib Syekh rame ini, baru kan ada 5 kakak. Habib Syekh guyu kakak. Sekarang urusan seperti ini, tidak bisa dimintai pendapat karena akalnya beliau lain dengan akal kita, alamnya dia lain dengan alam. Jadi kalau mau minta pendapat dengan ulama-ulama yang waras, yang ya lahiriah bisa menerima, batinnya bisa menerima, harusnya gitu. Jangan sekali-kali minta pendapat dengan orang seperti itu, bingung jangan nanti, bingung, masih bingung ruwet urusan itu. Iya, nggak nyampe, wawasannya nggak jelas. Nah, kayak ya Habib Ja'far ini pernah apa ya, ipar saya itu punya penyakit warah itu, stroke, kolesterol yang macam belah kasih namanya. Nah, sakit terus saya ngomong, anu ya ki, Habib Ja'far itu Jakarta, ngapa? Gue jadi tombol nulis. Ngalah aku, yo, mbak usah aja bingung mbak, jalan nggak bisa, susah. Sampai Jakarta, saya ke Jakarta, saya ngomong, Beb, orang Umar itu Umar bin Ahmad, Umar itu, aku orang ngomong keluarku pergi, lorong, tambah nih, Beb, paten nih, Beb, gila dong, paten nih, Beb. Iki ditolong beli loro. Ya pateni kita pateni. Bingung. Ya apa bingung, pateni ya. Sebenarnya gue pateni aku tuh. Biasanya jam 1 malam itu kita dibawa ke pantai. Ke pantai. Saya mobil, tidak bisa jalan, tidak bisa apa-apa. Di pantai digerujuk 12 kali. Bismillah, 12 kali. Kok pulang waras lagi itu gimana? Waras Melayu Pak pulang itu naik bis pulangnya dari sana. Terus aku mari besok balik ya wes balik bis saya suruh balik. Dirujuk ke air segoro nggak nyampe. Jadi kalau kita mau curhat jangan orang seperti itu, bingung. Kalau apa masih bisa jangan ngomong, masih bisa ngasih nasihat baik. Kok yang lain-lainnya wah itu betul. Kisah dari lahir mungkin bisa dipisahkan. Dari lahirnya kamu berapa? Wah saya lupa itu kalau lahirnya ya. Ada cuma saya lupa itu. Lahir itu tanggal berapa ya? Apa itu kelahiran 48 apa? 48 nggak salah Pak, nggak salah. Saya pernah dikasih tahu tapi lupa saya.
tapi sekitar 48. Karena waktu pendidikan 45 itu masih kelas 16 itu SR. SR sekolah rakyat. SR. Ya. Kakaknya sudah jadi tentara waktu itu. Dari berapa saudara? Apa itu? Siapa? Oh ya lah. Ya kan? Ya. Apa itu? Ibu yang tua, apa itu anaknya ada 4. Terus apa saudara ada 9, ada 9. Yes. Jadi kalau apa itu unik Pak. Jadi kalau jenengan tanya apa itu dengan anak satu dengan yang lain pasti berbeda. Masanya lain. Kalau saya kan derek, jadi saya tahu persis. Kalau yang ada adik saya kan waktu ini kan masih kecil Pak. Saya derek, yang tiap hari bersama Pak. Di depan itu nggak ngadeni apa di saya. Ini mungkin karena sudah ditunggu, Anjir. saya 2 pertanyaan Iya, aja iya. gitu. Yang pertama, Habib Ahmad sebagai seorang waliullah yang punya karomah, pasti orang yang ketika sudah tahu karomahnya beliau, sudah tahu siapa beliau, akan banyak meminta berkah. Tapi saya pernah dengar sebuah cerita katanya di makbarohnya Habib itu ada bon utang, ada kayak gitu. Itu bagaimana menurut jenengan? Sama marah-marah kakak saya kan. Ada bonnya, ada tuba-tuba satu kotor. Akhirnya kan pasti dikunci. Itu semua orang Semarang itu. Ya, cara mengartikan baik. Mereka cara mengartikan beda. Seperti masih hidup aja di gini. Ya harusnya kan yalah aja lah, nggak usah seperti itu. Nah, gitu aja. Terlalu berlebihan. Oh iya, nggak usah seperti itu. Apa orang biasa? Nggak orang luar biasa sekali, sangat biasa. Nah, seperti itu. Apa dulu waktu masih hidup ya gitu. Keluhan apapun ya lari ke musuh. Utangnya banyak, tidak punya anak, ini mereka ke musuh. Apa itu Pak? Itunya udah lama tidak punya diraja, tidak langsung hamil Pak. Gampang terus diraja. Badannya si perempuan diraja. Langsung hamil. Orang yang di penjara sekian tahun tidak pulang. Karena zamannya itu urusin Habsi yang Akma itu anaknya masuk penjara. Dipanggil dari musuh pulang. Berarti mungkin kalau mau ziarah saja, Ini jelas berdoa pada yang Allah. minta itu mau acara di Karamati minta sesuai ini boleh aja belum usah gimana. Jangan yang aneh-aneh. Oh kemarin lama itu kotor semua dari makam tak tutup tuh gara-gara itu. Orang Semarang itu ada yang tahu orang Semarang. Mungkin yang terakhir Fib, tapi ngapunten menawi saru. Iya. Kalau kan sampun beberapa kali teng makam. Niku antara makamipun Habib Ahmad dan abahnya. Niku wonten selah. Lah niku kok diparengi kembang niku wonten napa niku? Ya cuma karena daripada tidak dipakai motor situ aja. Itu cuma dengan kok cuma apa jarak lubangnya waktu itu ada kayak pelipiran gitu kayak kikis gitu. Nggak ada apa-apa. Ya cuma mungkin kebanyakan banyak mungkin dari Nah, kan bikin penasaran. iya, Gitu. bohong ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya kalau kembang itu intinya biar wangi aja depan. Intinya kembang wangi aja. Ini terakhir Fit. Iya. Kita nyuwun doanipun Amin. semoga niki media nih Habib Umar berkah. Amin insyaallah. Iya insyaallah. Di acara